Gila, ini katanya ahli dari Kapolda. Gila, malu-maluin amat. Masa sih ahli hukum tidak paham tentang hukum? Kamu ceret kamu. Ya, Pak ahli ya. Nah guys, nggak habis mikir, ternyata ibu ini membongkar semua kelemahan-kelemahan dari ahli pidana yang dihadirkan oleh Polda Jawa Barat hari ini di persidangan Peggy Setiawan. Dan ternyata guys, ibu ini dinilai oleh banyak netizen lebih pintar dibanding dengan ahli pidana yang hadir tersebut. Oleh karena kebanyakan ahli pidana ini tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan pada sidang peradilan Peggy Setiawan hari ini. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita ikuti bagaimana kesaksian ibu ini tentang ahli pidana yang satu ini. Saya kira ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Saya tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba tanggapi ya Bapak ahli ya. Masya Allah Bapak ahli. Nah kalau you nggak punya data ngapain ke situ ya? Yang namanya orang datang jadi ahli tentu menguasai segala hal yang akan dipertanyakan. Kan kamu sudah dibilang ahlinya ya. Ditanyakan tentang apakah kalau DPO itu ditetapkan DPO dari tahun 2016 ditetapkan jadi tersangka tahun 2024, nggak bisa jawab. Terus di ini sebagai bukti-buktinya nggak bisa jawab. Katanya tetap aja 2 bukti itu yang disanggupin. Saat ditanya bukti real ya, yang benar menguatkan bahwa Peggy Setiawan ini adalah pelakunya, tidak bisa jawab. Nah terus lagi Pak Mayor nanya ya, apa kokoh banget sama bukti yang dibawa seperti ijazah sama ini kartu kakak. Katanya nggak setuju. Nah terus maunya ahli itu bagaimana? Hasil penyelidikan tentang Peggy Setiawan yang didapatkan cuman itu ya, kakak keluarga ya, SIM motor, ijazah SMP sama motor rusak. Kan itu yang dijadikan ini, sama foto kemarin terakhir yang dibawa oleh Kapolda. Itu Anda nggak terima. Dan terus Anda terima seperti apa? Nah kalau Anda nggak punya ini data ke situ, ngapain jadi ahli ke situ? Aduh, yang namanya ahli ya, orang ahli itu apalagi ini ahli tentang hukum, sudah pasti apa yang dipertanyakan, masalah di TKP, masalah penyelidikan, masalah sah atau tidak sahnya penangkapan, masalah kuatnya argumentasi tentang barang bukti itu loh. Harus ada barang bukti yang kuat gitu loh biar mendukung ya. Tapi ahli ini nggak bisa jawab loh. Nah heran saya. Nah kalau kamu tidak mempelajari kasus ini, kenapa kamu jadi ahli ya? Kenapa kamu jadi ahli memaksa banget? Tidak ada orang ahli tidak bisa menjawab apa yang dipertanyakan, karena memang mata hukum itu kan kalian kuliahkan, kalian sekolahkan ya. Kalian ahli hukum ini tidak sekolah di comberan, kalian kuliah loh. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini Anda tidak bisa jawab, ya bingung saya. Apa yang ditanya sama pengacaranya Peggy, maaf yang mulia saya nggak bisa tanya, ini sudah masuk ke ini. Aduh, hampir semua pertanyaan gak bisa dijawab. Lah kamu mau ngapain ke situ? Kata yang mulianya kita harus menerima, oke lah kita terima. Tapi gedek banget kalau kita nanya gak bisa dijawab gitu loh. Nah tapi ngaku dirinya ahli. Nah kalau ahli ya apalagi ini ahli hukum ya, tentu kamu bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh para pengacara. Tidak akan disebut kamu ahli kalau kamu tidak mampu ya. Itu bidang kamu, itu ilmu kamu ya. Ditanya mendetail tentang saksi-saksi nggak bisa jawab. Ditanya penangkapan tahun 2016 ya, sekarang di ini apa tidak menurut saksi, tidak bisa dijawab.
Kalau kamu nggak punya kemampuan, ngapain duduk di situ itu loh. Kan bikin kayak gini-gini bikin lawak, malu-maluin ya pemerintah seperti ini, punya saksi. Makanya ya kita tujukan ini kepada Jokowi ya. Jangan terima orang jadi ahli, orang jadi tentara, polisi ya, tanpa ahli hanya karena duit. Ya, tiba-tiba kayak begini, udah duduk di depan hakim, saat ditanya oleh pengacara dia tidak mampu menjawab. Tapi menyebut dirinya ahli. Ya jangan menyebut diri kamu ahli hukum. Kalau kamu tidak paham tentang hukum, kan menceret itu. Ahli masak pasti udah tahu tuh bumbunya apa aja yang bikin masakannya enak ya, bagaimana racikannya. Ya udah pasti itu ahlinya orang masak, disebut sebagai koki. Nah sekarang ahli hukum datang duduk ke depan yang mulia hakim, terus ditanyakan oleh pengacara, oh nggak tahu, oh maaf Pak Hakim, sampai selesai sidang nggak bisa jawab satu persatu pertanyaan. Aduh, ngapain kamu ke situ sih? Percuma kamu sekolah, ada bertitel. Disebut ahli lagi. Harusnya bisa jawab loh apa yang diiniin. Tadi kan ada pertanyaan sah atau tidak ya. Penangkapan ini tentang Peggy Setiawan, tapi beliau bilang oh sah itu 2 barang bukti. Itu barang buktinya seperti apa? Harusnya Anda bertanya. Barang bukti yang mendukung Peggy Setiawan ini pelaku itu seperti apa sih? Kalau cuman KTP, katanya kartu kakak, kata Anda tidak setuju, ya? Kenapa Anda mengaku diri Anda ahli hukum, ahli saksi? Kalau isi otak Anda nggak bisa, ini nggak mungkin dong. Ahli hukum saat ditanya tentang hukum tidak paham. Ya, tadi ditanya sama hakim juga mencelek jawabannya. Ini kalau jadi ahli diambil dari comberan tuh kayak begini. Ya. Coba ambil yang benar-benar bertitel. Ya, pasti udah di luar kepalanya dia itu. Karena apa? Yang disebut nama ahli sudah pasti itu dipelajari ya. Tentang setiap kasus para ahli itu sudah pasti mempelajari karena mereka sekolah. Ya. Nah, ini setiap pertanyaan nggak bisa jawab, setiap pertanyaan nggak bisa dijawab. Wah, ahli apa kamu? Kamu nggak punya data, tidak menguasai ya apa yang kamu jalani hari ini. Yang namanya ahli itu sebenarnya pertanyaan kayak gitu udah di luar kepala itu. Ya, karena pada ahli ini kan ada prakteknya, ada sekolahnya. Masa saya menghadapi pengacara, maaf Pak Hakim saya nggak bisa jawab, ditanya lagi maaf Pak Hakim nggak ada pertanyaan bisa dijawab. Lah percuma kamu datang ke situ, datang bikin lawak doang, menghibur-hibur tok. Kalau kita mau lihat ahli ini kan lihat otak Kapolda sama ahli ini sama ya, kotor busuk semua, nggak bisa dijawab, tapi ngaku dirinya ahli loh. Jangan mengaku diri ahli kalau nggak bisa, tanpa argumentasi jangan ngaku diri ahli ya. Masa si ahli hukum tidak paham tentang hukum, kamu ceret kamu ya Pak ahli ya. Ini katanya ahli dari Kapolda ya wajar lah otak menceret. Nah, gila banget sih, malu-maluin amat. Nah guys, baru saja kita lihat ya bagaimana ibu ini dengan panjang lebar memberikan kritik kepada ahli pidana yang dihadirkan oleh Polda Jawa Barat hari ini di persidangan Peggy Setiawan. Nah teman-teman, dilihat dari penyampaian ibu ini, dia memberikan kritik yang sangat membangun ya menurut saya, karena memang ia kalau dipikir-pikir ngapain menjadi ahli pidana kalau memang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukum, setidaknya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada seorang ahli. Jadi ya ibu ini juga menurut kami tidak salah ya dalam mengatakan bahwa ahli pidana ini ngapain menjadi ahli pidana, ngapain hadir di sini kalau memang tidak bisa menjawab dengan detail apa yang dipertanyakan. Karena kuasa hukum dari Peggy Setiawan saja yang tadinya kita lihat di persidangan hari ini mengatakan bahwa dia meragukan keahlian dari ahli pidana ini.
Nah, jadi teman-teman semoga ini bisa menjadi pelajaran juga buat para ahli pidana yang lain, karena dengan ini ya tentu saja masyarakat tidak puas ya dengan kenyataan ahli pidana hari ini, karena seharusnya masyarakat juga yang melihat ini butuh jawaban yang tentu saja disampaikan oleh ahli pidana pada persidangan Peggy Setiawan hari ini. Nah, jadi teman-teman, semoga saja video ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan kita tentang bagaimana proses dan perkembangan tentang kasus Vina ini, dan juga tentang bagaimana persidangan Peggy Setiawan. Nah, teman-teman, apapun hasilnya nantinya Peggy Setiawan dinyatakan bebas ataupun dinyatakan bersalah oleh hakim peradilan, ya tentu saja kita terima. Dan mungkin saja selanjutnya nanti akan ada lagi proses-proses hukum selanjutnya. Nah, teman-teman, mari ikuti terus channel NTRI TV, karena kami akan terus menyajikan video-video terbaru dan perkembangan tentang kasus Vina ini. So, teman-teman, silakan like, share, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.